Setelah pasukan tentara Jepang meluluh lantakkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang memfokuskan diri untuk menginvasi negara-negara di Asia Tenggara. Untuk mencapai rencana tersebut, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Yamamoto akan menginvasi atol Midway sebagai upaya melenyapkan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Bagi kedua pihak, baik Jepang maupun Amerika Serikat, Midway merupakan wilayah yang penting. Pihak Jepang ingin menjadikan Midway sebagai upaya untuk memancing kapal induk Amerika Serikat masuk ke dalam jebakan. Jepang juga bermaksud menduduki atol Midway sebagai bagian dari rencana menyeluruh untuk memperluas garis luar pertahanan mereka. Sedangkan bagi Amerika Serikat, Midway memang dianggap sebagai pos yang penting karena setelah pertempuran usai, Amerika Serikat akan mendirikan pangkalan kapal selam di Midway yang memungkinkan kapal selam yang berpangkalan di Pearl Harbor untuk mengisi bahan bakar dan memperpanjang radius operasi. Laksamana Yamamoto merasa percaya diri pasukannya memiliki keunggulan jumlah atas Amerika Serikat. Ia membuat rencana yang didasarkan data intelijen yang optimis dan memperhitungkan seberapa kuat kapal induk Amerika Serikat untuk armada Pasifik. Selain itu, Jepang mengirim 4 kapal induk untuk bertempur, yaitu Kaga, Hiryu, Soryu, dan Akagi. Yamamoto akan berangkat menggunakan kapal penjelajah dengan membuntuti kapal induk di bawah Laksamana Nagumo dalam jarak beberapa ratus mil. Armada Jepang dimaksudkan untuk menghancurkan semua kapal dalam armada Amerika Serikat yang mendekat ke Midway, setelah mereka sudah cukup menjadi lemah akibat serangan kapal induk di bawah komando Nagumo. Namun, Amerika Serikat telah mengetahui rencana serangan Yamamoto tersebut setelah mereka memecahkan sandi Angkatan Laut Jepang. Untuk menghadapi invasi yang dilakukan Jepang tersebut, pasukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Chester William Nimitz, yang merupakan panglima tertinggi di kawasan Samudra Pasifik, membutuhkan semua kapal induk yang dimiliki Amerika Serikat. Berawal dari invasi pengalihan Jepang terhadap Kepulauan Aleut, sekelompok pembom Flying Fortress Amerika Serikat terbang dari Midway untuk menyerang pasukan invasi Kondo. Tetapi mereka salah mengira bahwa itu merupakan armada utama Jepang. Serangan yang gagal ini menandai keterlibatan militer pertama dalam pertempuran Midway. Pada tanggal 4 Juni 1942, Laksamana Madya Nagumo melancarkan serangan pertama ke Midway. Radar Amerika Serikat mendeteksi musuh pada jarak beberapa mil dan mereka mengirimkan beberapa pesawat penghadang. Amerika Serikat berasumsi bahwa dalam satu kali lagi serangan udara dapat melumpuhkan pertahanan Jepang di Midway sebelum pasukan dapat didaratkan pada 7 Juni di atol Midway. Beberapa pesawat pengebom Amerika Serikat yang diberangkatkan dari Midway melakukan beberapa kali serangan terhadap armada kapal induk Jepang. Serangan tersebut membuat Nagumo memutuskan untuk mengirim sebuah serangan balasan ke Midway. Nagumo diambang kebingungan. Pihak Jepang tidak memiliki kesempatan untuk memberangkatkan pesawat mereka. Nagumo tidak memiliki pilihan selain menanti semua pesawat-pesawatnya mendarat dan memberangkatkan pesawat cadangan yang sudah dipersenjatai. Keputusan Nagumo tersebut tidak mengubah alur pertempuran. Amerika Serikat sudah mengirim pesawat-pesawat yang siap memberikan serangan fatal kepada Jepang. Pengebom tukik SBD Dauntless di bawah komando Laksamana Wade McCluskey mendekati armada Jepang dari arah timur laut dan barat daya. Mereka terus mencari musuh walaupun bahan bakar mereka sudah hampir habis. Keputusan McCluskey tersebut merupakan keputusan yang tepat. Pesawat pengebom tukik Amerika tiba pada saat yang tepat untuk menyerang. Hanya butuh beberapa menit bagi pesawat-pesawat SBD Dauntless tersebut untuk menghancurkan dan membakar 3 kapal induk Jepang, yaitu Akagi, Kaga, dan Soryu. Ketiga kapal induk Jepang itu tidak dapat lagi bertempur. Para awak kapal memutuskan untuk meninggalkan serta membocorkan kapal tersebut. Keputusan McCluskey untuk tetap mencari armada Jepang ini merupakan peristiwa penting dalam pertempuran Midway. Ia mendapat banyak pujian dari kalangan militer Amerika Serikat, terutama dari Chester Nimitz. Jepang dalam keadaan darurat. Kapal induk mereka yang tersisa adalah Hiryu. Tanpa membuang waktu lagi, mereka melancarkan serangan balasan terhadap kapal induk Yorktown Amerika Serikat dan berhasil membuat kapal tersebut tidak dapat bertempur lagi. Keberhasilan itu membuat semangat pasukan Jepang kembali muncul. Pesawat Jepang yang tersisa dikumpulkan di atas kapal Hiryu.
Pesawat itu akan dipersiapkan untuk menyerang kapal induk Amerika Serikat yang menurut mereka hanya satu yang tersisa. Namun demikian, pesawat pengintai Amerika Serikat menemukan Hiryu. Amerika Serikat segera melancarkan gelombang serangan menggunakan pesawat tukik dan pesawat pengebom. Serangan mereka tepat mengenai sasaran. Jepang harus kembali kehilangan kapal induk setelah api besar melalap kapal Hiryu. Laksamana Yamaguchi memilih mati tenggelam bersama Hiryu. Hal itu membuat Jepang harus rela kehilangan salah satu dari pelaut terbaiknya. Armada Amerika Serikat di bawah komando Spruance tetap melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal Jepang yang tersisa. Namun mereka memilih untuk mundur demi menghindari risiko bertemu armada Yamamoto pada malam hari. Pertempuran Midway yang berlangsung selama 4 hari ini merupakan titik balik dalam Perang Pasifik sekaligus merupakan kemenangan pertama bagi Amerika Serikat terhadap pasukan Jepang. Amerika Serikat secara kejam merebut kemampuan ofensif Jepang dan membuat inisiatif strategi Jepang menjadi tumpul. Pertempuran ini membuat kekuatan Angkatan Laut Jepang semakin melemah dalam pertempuran-pertempuran berikutnya. Kekalahan dalam Perang Midway ini membuat Jepang membatalkan rencananya untuk memperluas jangkauannya di Pasifik dan akan tetap bertahan selama sisa Perang Dunia II. Di sisi lain, Amerika Serikat menjadi percaya diri untuk mengalahkan Jepang pada Perang Dunia II, sekaligus mengubah alur perang di Pasifik menjadi keuntungan bagi Amerika Serikat dan sekutu.